Haleluya. Kiranya kami menjadi orang-orang yang merentangkan tangan kami kepada Allah. Hari ini khotbah hari ini berjudul Kalau Engkau Mau. Apakah hari ini engkau sedang mencari Yesus? Siapakah orang-orang yang sungguh-sungguh merentangkan tangannya kepada Allah? Itulah yang akan kita lihat hari ini. Jadi pertama, dibaca ayat bacaan kita hari ini dikatakan bahwa seluruh penduduk kota itu mereka berkerumun di depan pintu kan. Kalau seluruh kota itu berarti seluruh penduduk kota itu mereka berkerumun di depan pintu, berapa banyak orangkah itu? Berapakah jumlah penduduk sebuah kota pada zaman itu? Dan ayat ini sedang menunjukkan bahwa jumlahnya sangat besar dan sebuah kota memegang budaya, tradisi, dan yang berbeda-beda. Dan seringkali kalau kita pindah kota, kita merasa kita kangen dengan kota asal kita kan, karena budayanya beda, tempatnya berbeda, orang-orangnya berbeda. Dan di sini penduduk kota itu mereka berkerumun di depan pintu untuk mencari Yesus. Dan minggu lalu kita pelajari tentang apa yang Yesus lakukan kan. Dia keliling-keliling mengusir setan, memulihkan orang-orang yang sakit. Dan itulah mengapa banyak orang berkerumun. Di sini kata mencari di sini berarti mereka bukan asal lewat dan mencari Yesus, tapi mereka mencari Yesus seperti seorang pemburu. Mereka mencari Yesus, tapi di sini dikatakan bahwa Yesus pergi ke tempat yang sunyi kan. Kata pergi di sini aperkomai berarti pergi atau mundur, dan ini seakan-akan terdengar seperti Yesus melarikan diri atau menjauhi kerumunan yang mencari dia ini. Jadi mengapa Yesus pergi ke tempat yang sunyi? Jika seluruh kota mencari Yesus, dan coba kita bayangkan kalau seluruh orang di kota ini mencari Yesus, mau ke gereja ini, kita tidak akan mengusir mereka kan, tapi kita akan kita dengan tangan terbuka membiarkan mereka masuk ke gereja kita kan. Jadi mengapa Yesus pergi ke tempat yang sunyi? Mengapa Yesus menjauhi mereka? Dan dalam bahasa Yunani, tempat yang sunyi adalah eremos. Eremos berarti hutan belantara atau padang gurun. Dari kota, tempat di mana orang-orang mencari dia, di mana orang mau bertemu dengan dia, Yesus menjauhi tempat yang seperti itu dan memasuki padang gurun. Dan kejadian ini terjadi setelah Yesus kembali dari padang gurun kan, tapi dia malah pergi kembali memasuki padang gurun lagi. Jadi mengapa Yesus melakukan ini? Mengapa Yesus menjauhi orang-orang itu? Bukankah itu hal yang baik jika orang-orang datang untuk mencari Yesus? Itulah mengapa Yesus datang untuk orang seperti itu kan. Jadi mengapa Yesus menjauhi mereka? Kita dapat melihat dari ayat bacaan minggu lalu dan ayat bacaan hari ini, mengapa orang-orang itu mencari Yesus bukan dalam konteks ini, dalam kejadian ini, bukan karena mereka percaya kepadanya, bukan karena mereka mendengar firman-Nya dan mereka jadi mengenal siapa dia, tapi karena dia melakukan hal-hal yang ajaib. Dia melakukan hal-hal yang menarik bagi mereka.
menarik bagi mereka ketika ia melakukan mujizat-mujizat. Jadi ketika roh-roh jahat dibuang, ketika orang-orang sakit dipulihkan, hal itu seperti pertunjukan ajaib. Jadi orang-orang mau melihat pertunjukan itu. Yesus memberikan makanan, Yesus memberikan pemulihan dan sebagainya. Jadi mereka mencari Yesus untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mencari dia dengan pemahaman akan Mesias yang salah. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja dunia ini, dan itulah mengapa mereka mencari dan mengikuti Yesus. Hati mereka adalah seperti hati yang memakan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, karena buah itu memuaskan diri saya. Dengan hati yang serupa mereka berburu Yesus, dan karena itu maka Yesus memilih untuk pergi ke tempat yang sunyi di mana tidak ada seorang pun. Maka ia kembali ke dalam padang gurun, dan Yesus turun dari surga ke bumi ini. Bumi ini adalah seperti sebuah eremos, adalah sebuah padang gurun bagi Yesus. Dan ini menunjukkan kepada kita, dan Markus juga menekankan kepada kita bahwa kontras. Kita lihat Yesus masuk ke dalam rumah ibadat kan, dan di dalam rumah ibadat Yesus bertemu dengan orang yang memiliki roh jahat. Padahal rumah ibadat itu adalah tempat yang kudus, di mana seharusnya roh jahat itu takut untuk berdekat kan. Tetapi roh-roh jahat itu ditemukan di dalam rumah ibadat itu, dan Israel pada saat itu telah menjadi Mesir. Secara rohani Israel dan Mesir, Israel menjadi seperti Mesir, dan Israel memasuki tanah yang dijanjikan di mana mereka seharusnya tinggal bersama dengan Allah. Tetapi sekarang mereka telah menjadi Babel dan Mesir yang secara rohani mereka menjadi seperti Mesir dan Babel. Dan cobalah kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita menjadi tempat di mana Yesus ingin memasuki, atau tempat di mana Yesus ingin meninggalkan? Apakah Yesus pergi dari diri kita? Bagaimanakah kita mencari Yesus? Bagaimana kita mendekati Yesus? Apa kita mencari dia untuk kepuasan diri kita, untuk kepentingan diri kita sendiri? Jadi inilah kelompok orang pertama yang datang untuk mencari Yesus. Coba kita lihat kelompok kedua yang mencari Yesus. Markus 1 ayat 40-45. Markus 1 ayat 40-45 dikatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi orang kedua yang datang kepada Yesus adalah seorang penyakit kusta. Dan sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, coba kita lihat bahwa ada hal yang mirip terjadi di ayat bacaan ini dan yang kita baca minggu lalu. Ketika Yesus melakukan sesuatu, satu mujizat, Yesus berkata kan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Mengapa? Bukankah Yesus ingin semua orang tahu siapa dia? Roh-roh jahat dan
roh-roh jahat, mereka mengenal Yesus, mereka mengenal dia sebagai anak Allah, dan dia berkata kepada roh-roh jahat ini pun, jangan kasih tahu siapa saya ini siapa. Yesus tidak ingin orang-orang untuk datang mengenal dia melalui pengakuan roh-roh jahat atau orang lain. Yesus ingin supaya orang-orang lain mengenal Yesus melalui firman-Nya, dan mengenal Yesus melalui firman-Nya, dan memiliki hubungan dengan dia melalui firman-Nya. Jadi kiranya kita tidak menjadi orang yang mengenal Yesus melalui pengakuan orang lain, tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang mengenal Yesus, yang dapat mengenal Yesus melalui firman-Nya. Dan pada masa itu, dalam tradisi dan budaya Yahudi, kusta dianggap sebagai penyakit yang diberikan oleh Tuhan karena dosa. Ini adalah penyakit yang memengaruhi sistem saraf dan mematikan indera. Dan oleh karena itu, orang yang memiliki penyakit ini, ketika penyakit ini berkembang dalam tubuhnya, orang itu akan kehilangan indera-inderanya, bahkan indera yang dapat merasakan rasa sakit. Jadi kulit atau bagian tubuhnya membusuk dan pelan-pelan lepas dari tubuhnya, mereka tidak akan merasakan apapun. Bahkan ketika jari mereka lepas, mereka tidak dapat merasakan itu, dan mereka tidak dapat merasakan rasa sakit itu. Dan itulah mengapa penyakit ini dikatakan bahwa ini adalah penyakit kematian dalam seorang yang hidup. Mereka menganggap orang-orang yang mengidap penyakit kusta ini sebagai orang-orang mereka dianggap seperti mayat hidup. Mereka seperti mayat yang berjalan, karena mereka masih hidup tetapi tidak ada bedanya dengan yang sudah mati. Dan mereka harus mengakui ke orang-orang sekitar bahwa mereka sedang mengidap penyakit kusta ini, supaya orang lain tidak mendekati mereka. Mereka diberitahu bahwa orang penyakit kusta ini mereka telah menjadi sakit karena dosa-dosa mereka. Dan pengertian kusta ini diterapkan secara rohani untuk merujuk kepada keadaan ketidaktahuan dan ketidakpekaan ketika kematian berkuasa atas kehidupan kita. Ketika kematian dan dosa memasuki kehidupan kita dan mulai mengatur kehidupan kita, dan kita tidak sadar akan hal itu. Kita hanya mengikuti jalannya, dan kita tinggal dalam jalan-jalan iblis tanpa menyadarinya. Bahkan ketika secara rohani kita sedang kelaparan karena kita tidak memakan firman Tuhan, dan kita tidak merasakan apapun, dan ketika kita tidak dapat bernapas karena kita sudah tidak berdoa dan kita tidak merasakan kehausan itu, itulah menjadi penyakit kusta rohani. Dan maafkan saya karena saya berbicara tentang peristiwa terkini dan kondisi dunia saat ini, dan saya jarang melakukan hal ini, tapi saya mau membahas penyakit kusta zaman kita. Seperti yang saya katakan, penyakit kusta adalah penyakit di mana kita tidak dapat merasakan kematian di dalam tubuh kita, dan itu adalah kondisi di mana kita kembali dari tuntunan Allah kepada kekacauan, di mana kita kembali kepada kekacauan dan kekosongan dan kegelapan. Dan inilah yang sedang meliputi dunia saat ini. Karya penciptaan Tuhan adalah karya yang menaruh hal-hal kembali ke susunan Allah. Dan yang iblis ingin lakukan adalah mengacaukan susunan Allah, mengacaukan tuntunan Allah, dan dia mau menaruh orang-orang anak-anak Allah kembali ke dalam kekacauan.
Dan mungkin kalian tidak melihat, tapi kalau kalian lihat dari pembukaan dari Olimpiade Prancis 2024, kalau kalian menonton upacara pembukaannya, kalau kalian lihat, dan saya melihat itu di TV, dan saya ketika melihat itu saya berpikir apakah itu potret diri dari era ini. Dan saya teringat permainan Olimpiade ini pada awalnya dimulai sebagai ritual pengorbanan untuk menghormati dewa Yunani Zeus. Dan ritual ini membanggakan kekuatan fisik dan tubuh fisik, dan kegiatan penyembahan berhala pada saat itu pun dibanggakan. Dan obor Olimpiade itu juga merupakan ritual untuk membakar dupa sebagai persembahan kepada Zeus, kan? Jadi ini semua adalah bagian dari penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa asing, dan mengungkapkan kekuatan dan keindahan tubuh manusia. Dan oleh karena itu, pesan yang disampaikan melalui upacara pembukaan ini mungkin sejalan dengan tujuan awal Olimpiade. Dan saya tidak mau, dan saya bukan menghakimi orang-orang yang para atlet yang ikut di situ, tapi ada suatu pesan. Ada dua pesan utama dalam Olimpiade yang saya lihat, yaitu bahwa kekristenan telah mati dan era pembebasan seksual telah tiba. Itu adalah dua pesan yang saya terima ketika saya melihat upacara pembukaan Olimpiade. Dan seperti yang saya bilang, karya penciptaan Allah adalah memasuki sejarah penciptaan Allah, adalah penciptaan dan pengaturan, adalah penciptaan dan pengaturan, di mana Allah mengatur hal-hal untuk kembali kepada susunan Allah yang terdapat pada awal, dan yang meminta segala sesuatu dalam tatanan yang sesuai dengan firman-Nya. Namun iblis berusaha untuk merusak tatanan tersebut dan menciptakan kekacauan. Jika ada Allah, maka ada keteraturan. Ada keteraturan di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, dalam kehidupan individu kita. Ketika ada Allah, maka segala sesuatu ada susunan yang teratur. Jadi kita berdoa supaya Tuhan ada di dalam bangsa ini, supaya bangsa ini mengikuti susunan Allah, mengikuti keteraturan Allah. Jadi tujuan iblis yaitu kekacauan, untuk mencabut Allah dan susunannya dari kehidupan kita supaya ada kekacauan saja. Dan untuk mencapai tujuan dia, iblis mau mencabut keberadaan Tuhan, dan dia membuat keberadaan Tuhan itu menjadi tidak berarti. Dan jika Anda menyingkirkan Tuhan, maka keseimbangan akan runtuh. Dan untuk menyingkirkan Tuhan dari pikiran dan kehidupan orang-orang, yang iblis lakukan adalah ia akan membuat orang-orang berpikir bahwa susunan Allah itu berlawanan dengan kebebasan manusia. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita memasuki keteraturan Allah, ada kebebasan di sana. Tetapi iblis menipu kita untuk berpikir bahwa tidak ada kebebasan di dalam susunan Allah. Melainkan kita harus keluar dari susunan Allah untuk memperoleh kebebasan kita. Dan saya berdoa agar kamu dan saya tahu bahwa di luar susunan Allah hanya ada belenggu dosa. Kita tidak bebas untuk melakukan apa yang baik. Tapi setan ingin orang-orang berpikir kebalikannya dari kebenaran,
Dia mau kita melihat kebebasan itu adalah kebalikan dari keteraturan, dan buat orang berpikir bahwa mereka tidak dapat menikmati kebebasan dalam susunan Allah. Dan taktik yang ia gunakan selama sepanjang bertahun-tahun adalah pembebasan seksual. Itu adalah metode yang ia gunakan, dan metode ini menanamkan gagasan bahwa hanya dengan membebaskan seks maka tidak akan ada penindasan. Hal ini membuat orang berpikir bahwa pembebasan seksual adalah awal dari kebebasan. Siapa yang melakukan ini? Orang Nazi. Mereka menganjurkan perselingkuhan dan pembebasan seksual pada saat itu. Mereka membuat diri mereka tampil sebagai lebih agung daripada orang-orang lain. Dan karena itu mereka mau menghancurkan ras-ras lain kan, terutama orang Yahudi. Dan untuk melakukan hal itu dan membuat orang lain mau membunuh orang Yahudi tanpa merasa bersalah, mereka harus mengeliminasikan apa yang disebut sebagai etika atau moralitas. Dan untuk menghilangkan etika, yang mereka lakukan pertama-tama adalah mereka meliberasikan, mereka membunuh kekristenan dalam bangsa mereka pada tahun 1920-an. Dan mereka meliberasikan kegiatan seksual. Nazisme Hitler mendorong hal itu. Dia menganjurkan perselingkuhan, menganjurkan pembebasan seksual, dan mereka mereka mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan, mereka mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, dan mereka melihat keagungan diri mereka sendiri. Mereka mengabaikan hal-hal yang baik, dan itulah racun itu. Apakah yang dikatakan ular kepada wanita? Kamu akan menjadi seperti Allah, kamu akan menjadi lebih agung. Dan ketika itu masuk ke dalam pikiran kita, semua hal lain dipengaruhi oleh pikiran itu. Untuk menaruh diri mereka di posisi paling atas, mereka mengabaikan hal-hal lain. Mereka memutar balik 10 perintah Tuhan. Itulah yang sedang iblis lakukan. Iblis mau memutarbalikkan 10 perintah Tuhan. Iblis mau mematikan 10 perintah Tuhan dengan memutarbaliknya. Ia membuat kita bertanya-tanya, apakah itu sungguh-sungguh adalah dosa? Kalau kita cemburu, apakah itu dosa? Dalam nama menjadi kompetitif, dalam nama mencari kesuksesan, mereka dianjurkan, orang-orang dianjurkan untuk cemburu. Dan apakah orang berpikir bohong adalah dosa? Apakah mencuri adalah dosa? Dan apa alasan dari orang-orang mau mencuri? Orang-orang yang kaya, orang-orang kaya mereka menyimpan banyak uang, sehingga orang-orang miskin berpikir kalau mereka mengambil dari orang kaya itu bukanlah dosa. Terus bagaimana dengan perzinahan? Satu persatu iblis membuat kita berpikir bahwa membuat kita tidak merasa bersalah ketika kita melanggar 10 perintah Tuhan. Dan di Korea atau di Amerika, perzinahan tidak dianggap sebagai dosa. Tidak ada orang yang dihukum karena berzina. Dunia berkata bahwa perzinahan bukanlah dosa. Kemudian pembunuhan. Dan itulah bagaimana iblis bekerja.
ia membuat kita dari pelan-pelan dari perintah ke-10 ke perintah ke-1 yang membuat kita tidak merasa bersalah, tidak menganggap itu sebagai dosa yang besar dan iblis mencabut etika dan moralitas, dan di dalam kekosongan itu, ketika itu semua sudah dicabut, ia memasukkan kekacauan, ia memasukkan hedonisme. Dan ada sejarawan Perancis bernama Alexis Tocqueville, dan dia menganalisis dan mengkritik sejarah Perancis. Dia mengatakan bahwa kebebasan tidak dapat ditegakkan tanpa moralitas, dan moralitas tidak dapat ditegakkan tanpa iman. Namun dunia sedang membongkar moralitas dengan melakukan kebebasan, kan? Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya manusia menjadi hamba dari kekuatan dunia dan akal sehat mereka sendiri. Dan seseorang seperti Hitler muncul dan membangun era kediktatoran atas orang-orang yang telah menjadi zombie yang tidak bermoralitas, atau orang-orang yang penderita kusta rohani, dan mereka menjadi manusia, mereka jadi budak terhadap manusia, dan mereka terobsesi dengan narkoba, kesenangan pribadi, individualisme, dan humanisme. Dan ini semua terjadi di bawah bendera kebebasan. Ini adalah penyakit kusta rohani yang sedang menyebar, dan ini menyebar secara lebih menakutkan daripada virus corona dalam kemasyarakatan kita pada zaman ini. Dan kita kembali ke bagian utama kita dalam ayat bacaan kita. Dalam ayat kita baca dalam Markus, kita melihat Yesus menjauhi orang-orang, kan? Dia menghindari kerumunan, namun Yesus yang sama membiarkan orang kusta itu menyambut dia. Ia justru menyambut orang kusta itu ketika orang itu datang kepadanya. Dan coba kita bayangkan orang yang sakit kusta memasuki gereja kita ini setelah zaman COVID. Kita bahkan takut untuk bersentuhan, kan? Dan coba kita bayangkan kalau ada orang penyakit kusta masuk ke tempat ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan kabur, atau apakah kalian akan menyambut dia? Yesus melakukan hal yang terbalik dari apa yang kita akan lakukan. Yesus menyambut dia, tapi ia menjauhi kerumunan. Sedangkan kalau kerumunan orang memasuki gereja kita, kita akan menyambut mereka dengan sukacita, kan? Dan Yesus berkata kepada orang itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan dia menyembuhkan orang kusta itu saat itu juga. Jadi siapakah penderita kusta ini? Siapa sebenarnya orang yang sakit kusta ini? Coba kita di Matius pasal 8 ayat 1-3. Ini adalah penulisan dari kejadian yang sama di dalam kitab Matius. Ini adalah kejadian yang sama. Kita lihat di Matius 8 ayat 1-3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi adalah kejadian yang sama di dalam kitab Matius. Dan Matius menulisnya di dalam Matius 8. Dan apa yang terjadi sebelum ini? Sebelum ini di Matius 5-7 berisi tentang khotbah Yesus di bukit, termasuk ucapan bahagia dan doa Bapa kami. Dan Yesus mengkhotbahkan pesan firman yang sangat penting di atas bukit, kan? Dan sekarang dikatakan ketika Yesus turun, orang-orang yang telah mendengarkan ajarannya mengikuti dia turun dari bukit itu, kan? Dan mereka mengikuti dia, dan dari kerumunan itu muncullah orang penyakit kusta ini.
Dan ini mengatakan kepada kita bahwa orang sakit ini, ia datang kepada Yesus sebagai hasil dari mendengarkan firman Yesus. Jadi ketika dia mendengarkan firman Yesus, dia sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dan coba kita lihat sekali lagi di Markus 1 ayat 40. Markus 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan ketika dikatakan kalau engkau mau, apa yang dia maksudkan? Dia sedang berkata, tidak ada hubungannya dengan apa yang saya ingini, atau apa yang saya cari, atau apa yang saya butuhkan. Tidak ada hubungannya dengan keuntungan saya atau keinginan saya. Dia sedang berdoa. Dia sedang mencari 100% kehendak Tuhan dan belas kasihannya. Ini adalah iman dia. Ini adalah iman orang ini. Kalau engkau mau, yang berarti bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan dia bilang, kemudian dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Ini adalah suatu pengakuan imannya, di mana ia memohon kepada Yesus untuk membersihkannya dari dosa-dosanya. Ini adalah sebuah doa pertobatan. Ini bukan ungkapan medis. Dia tidak berkata, sembuhkan aku dari penyakit kusta ini, atau cabutlah penyakit kusta ini daripada tubuhku. Dia tidak mencari mujizat medis, tetapi ia mencari, tapi dia mengungkapkan suatu ungkapan rohani. Bersihkan aku dari dosa-dosaku. Dia sadar bahwa dia adalah seorang pendosa melalui penyakit kusta ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia dapat membersihkannya. Dia tidak tahu bagaimana dia dapat membersihkan dosa-dosanya. Dan bagi dia, ketika dia sadar bahwa karena dosanya lah maka tubuhnya menderita, maka dia pasti merasa lebih terganggu karena dosanya. Dan dia sedang mencari jawaban ini, bagaimana aku dapat membersihkan diriku dari dosa-dosa ini. Dan kemudian dia bertemu dengan Yesus, yang mendengarkan firman Yesus, dan dia berkata, inilah jawabannya. Dan dia berkata, engkaulah bisa menjadikan aku tahir. Dan dia dalam pengakuan itu dia berkata, hanya engkau yang dapat mengampuni dosa-dosaku, hanya engkau yang dapat membersihkan, mentahirkan diriku. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, aku mau, jadilah kamu tahir. Apakah kita membayangkan? Kita tidak dapat berkata banyak-banyak kepada Yesus, tetapi kita memiliki sangat banyak beban dalam hati kita. Tapi dalam hatinya dia hanya bisa bilang, kalau engkau mau. Dan Yesus menjawab, aku mau, aku tahu semua yang ada dalam hatimu, aku tahu semua yang mau kau ucapkan, dan aku mau. Maka jadilah tahir. Dan ketika dia mengatakan itu, maka orang itu sembuh, penyakit kustanya diangkat. Kiranya kita pun dapat menaikkan doa-doa seperti itu kepada Yesus, yang dapat membuat Yesus dapat berkata, aku mau. Ini adalah aspek yang ditekankan oleh Markus. Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan banyak orang, tetapi tujuannya lebih dari sekedar menyembuhkan penyakit secara medis. Itu tujuannya datang kepada dunia ini lebih dari itu. Tujuannya adalah supaya orang-orang dapat mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Dan fokus Yesus adalah untuk membersihkan dosa-dosa mereka, sehingga tubuh mereka juga dapat disembuhkan dari dosa-dosa. Kiranya mujizat ini pun terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya kita dapat membawa mujizat ini kepada orang lain juga. Seringkali kita datang kepada Yesus, seperti seluruh kota yang datang kepada Yesus, mencari jawaban dari doa-doa kita. Tuhan, jawablah doaku, sembuhkanlah keluargaku, bisnisku, anak-anakku. Tapi tujuan Yesus adalah untuk menyembuhkan akar dari segala masalah itu, yaitu dosa. Orang penyakit kusta ini,
dia tahu bahwa, dan dia diberitahu dan dia menerima fakta bahwa dia adalah seorang pendosa. Dan dalam aspek itu, secara rohani dia ada di tempat, secara rohani dia ada di posisi yang lebih baik daripada orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi menganggap diri mereka benar. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah pendosa-pendosa. Maka mereka menghakimi Yesus, kan? Dan sekali lagi, orang penyakit kusta ini, pengetahuannya ketika dia datang kepada Yesus, itu berawal dari mendengar firman Yesus. Dan saya berdoa dan percaya bahwa kalian pun dapat sadar dan percaya bahwa mujizat Yesus terjadi dalam hidup kalian ketika kalian mendengar firman Yesus. Ketiga, kita akan membaca ayat lain. Kita lihat di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ini adalah pasal tentang orang lumpuh dan 4 temannya. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Dan kita lihat di sini, kita lihat bahwa Yesus sedang memberitakan firman. Yesus sedang memberitakan firman-Nya. Dan lanjut, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan kalian mungkin tahu kisah ini, jadi saya akan langsung membahas 3 poin saja. Pertama, ada 3 masalah yang dihadapi oleh keempat sahabat lumpuh ini untuk menyelamatkan nyawa teman mereka. Pertama, orang lumpuh itu dia tidak bisa bangun sehingga ia memerlukan pertolongan dari keempat teman dia untuk menggendongnya. Dan kedua, terlalu banyak orang di tempat itu. Tempat itu penuh dengan orang dan tidak ada ruang untuk mereka dapat berjalan. Sehingga ranjang dia tidak dapat memasuki tempat itu karena penuh, terlalu penuh dengan orang, tidak ada ruang untuk dia tembusi. Dan ketiga, atap itu tidak terbuka. Jadi ini adalah 3 masalah yang orang lumpuh ini harus hadapi. Namun teman-teman dia itu tidak membiarkan masalah-masalah itu menjadi masalah bagi mereka. Dan Pendeta Abraham Park dalam pasal ini dia mengatakan bahwa iman teman-teman ini adalah iman yang tidak tergoyahkan. Mereka percaya dan tidak membiarkan apapun menghalangi iman mereka. Bahkan sampai hari ini Tuhan mencari orang yang seperti itu. Dan sama seperti orang yang penyakit kusta yang kita baca pada awalnya, mereka tahu bahwa hanya Yesus yang dapat memulihkan mereka, sehingga tidak ada yang memberhentikan mereka dari mencari Yesus. Dan Tuhan mencari orang yang seperti itu, orang yang tidak berhenti untuk mencari Yesus, yang tidak membiarkan masalah-masalah mereka menghalangi mereka dari mencari Yesus. Dan orang-orang yang percaya dengan iman yang seperti itu, mereka akan menerima berkat Tuhan sampai 10.000 generasi. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar setiap orang dalam gereja Sion mencari Tuhan seperti itu dan menerima berkat itu. Berapa tahun 10.000 generasi? Masalahnya adalah, ini yang dikatakan oleh Pendeta Abraham Park, masalahnya adalah orang yang melihat masalah sebagai masalah. Masalahnya adalah orang yang melihat masalah sebagai masalah. Apakah itu masuk akal? Dalam organisasi yang berbeda, ada orang-orang yang seperti itu, kan?
Mereka melihat masalah, mereka membicarakan masalah, mereka mengungkit masalah, mereka mencari masalah. Dan saya mendengar dari seorang bos dari sebuah perusahaan yang besar bahwa ketika dia mewawancarai orang-orang, dia melihat apakah orang itu adalah orang yang melihat dan mencari masalah atau apakah dia orang yang memberikan solusi. Semua orang bisa melihat masalah, tapi tidak banyak orang bisa melihat apa masalah sesungguhnya, apa penyebab masalah tersebut. Dan bahkan lebih sedikit lagi orang-orang yang bisa melihat solusi yang baik untuk dapat memperbaiki masalah itu. Dan kamu hari ini adalah orang yang seperti apa? Kalian adalah orang yang mencari masalah? Apa kalian yang menemukan masalah, yang mengungkit masalah, yang membicarakan masalah? Atau apakah kalian penyebab masalah? Kiranya kalian adalah orang-orang yang mencari solusi ya. Orang penderita kusta itu, orang yang sakit itu, mereka memiliki masalah, dan setelah lama mereka mencari jawaban dan berdoa, akhirnya mereka menemukan solusi dari masalah mereka itu. Solusi untuk masalah mereka adalah Yesus. Itulah solusinya, itulah satu-satunya solusi. Itulah mengapa mereka datang kepada Yesus. Maka tidak ada suatu halangan pun yang memberhentikan mereka untuk datang kepada Yesus, karena mereka tahu masalah mereka dan mereka tahu solusinya adalah Yesus. Hanya Yesus adalah solusi mereka, sehingga mereka terus mencari Yesus. Mereka tidak membiarkan halangan itu menjadi masalah bagi mereka. Dan semoga kita juga dapat melihat masalah kita dan penyebab masalah kita itu dosa-dosa kita, dan kita datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan penyucian dari Yesus. Marilah kita datang kepada Yesus seperti orang-orang ini, dengan iman yang percaya bahwa asal kita datang kepada Yesus, maka masalah kita akan terselesaikan. Orang yang sakit kusta ini, dia tidak mencari Yesus untuk menyembuhkan dia, tapi dia mencari Yesus untuk mentahirkan dia dari dosa-dosa dia. Dia mencari Yesus, penyembuhan dari penyakit kustanya itu adalah efek samping dari pemulihan dari dosa-dosa dia. Dan seringkali saya bicara dari pengakuan saya sendiri, bahwa masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan saya itu muncul karena dosa-dosa saya sendiri. Dan iman adalah apa yang membuat kita dapat melihat solusi ketika ada masalah. Dan jalannya dihalangi, dan atap itu tertutup. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, iman mereka membuat mereka dapat melihat suatu jalan. Markus pasal 2 ayat 5 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus mengampuni dosa-dosa orang lumpuh itu dengan melihat iman para sahabatnya. Dan dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kesimpulan, mujizat dan tanda-tanda Yesus yang kita pelajari dalam Injil Markus hari ini bukan hanya tentang penyembuhan secara fisik. Melalui karya ini, Yesus memberikan iman dan menemukan orang-orang yang beriman. Siapa yang memiliki iman yang sejati, yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, percaya bahwa firman Tuhan memiliki kuasa? Siapa yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan sadar siapakah Yesus sungguhnya itu? Yesus tidak hanya memulihkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat, tetapi tujuan Yesus adalah untuk mengampuni dan membersihkan dosa-dosa orang itu. Dan menariknya, Yesus tidak berkata, "Oh, kamu telah berdosa, tunggu 3 tahun kemudian ya, ketika saya sudah disalibkan, nanti dengan darahku kamu akan diputihkan." Yesus tidak berkata seperti itu, tapi Yesus berbicara kepadanya dan langsung
melalui firman yang ia ucapkan, melalui kata-kata yang ia ucapkan, dia mengampuni dosa itu. Dan dengan kata-kata yang sama, dengan firman yang sama, dia menciptakan dunia ini. Dan dia dengan firman yang sama, dengan kuasa firman yang sama, ia mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Apakah kita memiliki kuasa firman itu? Dan kita tidak sadar bahwa kuasa firman yang kita miliki dalam hati kita adalah kuasa firman yang sama yang menciptakan seluruh alam semesta. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang bangga, bukan akan diri kita sendiri, tapi mari kita menjadi orang yang bangga akan firman yang diberikan kepada kita. Mari kita sadar betapa berkuasanya firman ini. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang seperti orang penyakit kusta ini, atau orang yang sahabat-sahabat orang sakit, orang yang lumpuh itu, mereka menemukan kuasa dalam firman itu dan mereka menemukan harapan. Tapi ada orang-orang lain di sekitar mereka, ada orang lain yang melihat itu sebagai sumber untuk menciptakan masalah, itu orang-orang Farisi. Mereka melihat itu sebagai mereka melihat firman Yesus, kuasa firman Yesus sebagai penghujatan, kan? Mereka melihat firman Yesus sebagai masalah, sebagai penghujatan. Seharusnya mereka sadar bahwa adalah Allah yang mengampuni Yesus, dan Yesus mengampuni dosa, kemudian orang ini menjadi pulih. Dan kalau mereka menghubungkan titik-titik itu, mereka dapat melihat bahwa Yesus adalah Allah. Semudah itu. Tetapi mereka malah menganggap itu sebagai penghujatan. Dan sebagai respons Yesus, Yesus berkata, mana yang lebih gampang untuk diucapkan? Dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Manalah yang lebih mudah dikatakan? Bagi saya, dua-duanya sulit. Tapi yang Yesus mau katakan di sini adalah, ini keduanya berasal dari dua alam yang berbeda. Kalian di sini mencari aku untuk berkata angkat tilammu dan berjalan, itu adalah hasil fisik yang ingin kita lihat dan alami di dalam dunia yang fisik ini. Itu adalah alam dunia ini, alam yang fisik. Tapi ada satu lagi, dosamu sudah diampuni, itu berasal dari dunia yang rohani. Mana yang lebih penting? Mana yang harus didahulukan? Dosa yang berawal dari Adam itu harus diurusi dulu, supaya dunia ini dapat dipulihkan, supaya kita dapat dipulihkan. Itulah sebabnya Markus menekankan pentingnya firman yang memiliki kuasa di dunia rohani dan jasmani. Firman penciptaan yang menciptakan seluruh alam semesta adalah firman yang diberikan kepada kita. Dan pertama-tama yang Yesus mau lakukan adalah dia mau menaruh kita kembali kepada susunannya. Dia mau mencabut dosa-dosa kita. Dan kita akan berdoa. Dan ketika kita berdoa, saya mau minta supaya kalian sungguh-sungguh percaya ketika kita datang kepada Yesus, seperti yang dinyanyikan Kur, ulurkanlah tanganmu. Dan di sini Yesus mengulurkan tangannya untuk memulihkan orang-orang itu. Kalau kita mengulurkan tangan kita kepada Yesus, Yesus akan mengampuni kita. Marilah kita minta kepada Yesus, Yesus, ampunilah saya. Dan saya percaya solusi akan segala masalah kita akan mulai dari situ. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengirim Yesus Kristus supaya kami dapat memperoleh firman-Mu. Firman yang menjadi daging dan datang kepada kita. Dan sekarang melalui Roh Kudus, Engkau sedang membicarakan firman itu terhadap kami. Bapa, bantulah kami dapat menerima firman-Mu, dan bantulah kami supaya firman-Mu yang berkuasa mengampuni kami atas segala dosa kami. Kami datang kepadamu Bapa seperti orang yang sakit kusta ini, seperti orang yang lumpuh ini dan 4 temannya.
Kami datang kepadamu karena kami tidak memiliki pertolongan, Bapa. Tidak ada orang, tidak ada tempat lain di mana kami dapat memperoleh solusi dari masalah kami, yaitu masalah dosa. Bapa, tolong ulurkanlah tanganmu ke setiap kami. Bantulah kami untuk dapat menerima pengampunan. Berbelas kasihanlah terhadap kami, Bapa. Kalau Engkau mau, kami percaya Engkau akan mentahirkan kami. Jadi Bapa, bantulah kami untuk percaya, bantulah kami untuk dapat mendengar suara-Mu yang berkata, aku mau. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Amin.